Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang kami hormati, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat taufik serta hidayahnya yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita bersama. Mudah-mudahan semua rahmat, nikmat taufik dan hidayahnya menjadi bekal kepada kita semua untuk mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Qaul Tibyan. Wasbir tazahhad wa'tiyanna bil ghairah a'rid 'anil murghati jutta takarram. Wasbir tazahhad wa'tiyanna bi ghairatin a'rid 'anil murghati jutta takarram. Wasbir, bersabarlah panjenengan sedaya, tazahhad dan berzuhudlah, wa'tiyanna bi ghairatin dan hindari perbuatan syirik. A'rid 'anil murghati, dan berpalinglah panjenengan sedaya 'anil murghah, pada perbuatan yang tidak punya makna, pada perbuatan yang tidak berarti. Jud, dan ramahlah, tatakarramu, maka panjenengan semua akan menjadi orang yang sangat mulia. Zakarun nadim fi hadzal baiti, pembuat nadhum ini menyebutkan di dalam bait, di dalam nadhum ini, khamsa syu'abin, ada 5 cabang. Fayuqalu, yang akan diungkapkan, bil akfi ala ma sabaq, yang disandarkan pada urutan yang terdahulu. Wasyu'batul as-sab'un, cabang yang ke-60 adalah as-sabr, yaitu sabar. Sabaro, sabar. Sabar niku napa niku? Nggih sabar. Sabar niku sabar. As-sabru 'ala ta'at, sabar untuk menunaikan ketaatan. Hatta yu'addiha, sehingga sampai kula panjenengan sedaya niku saged menjalankan ketaatan itu. Sabar untuk menunaikan taat. Taat niku dari kata ta'at, menunaikan ketaatan. Ta'at niku nggih tunduk. Ta'at niku manut. Tapi manute nggih kudu ikhlas. Aja manute niku grundel. Ya wis, tak manut ae saiki. Tapi awas kok, mboten sakit. Niku berarti mboten manut. Wis saiki kok aku kok dikongkon terus, wis tak manut ae, memang posisiku saiki ngene. Tapi nek wis aku posisine wis beda, wis berubah, awas. Niku berarti mboten manut. Manut niku betul-betul ikhlas. Jadi taat niku panjenengan sedaya menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Niku taat. Taat niku siji kudu manut
manut betul-betul diwarnai, diliputi dengan rasa ikhlas, ridho. Ridho itu menerima. Yang maha memerintahkan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten enten yang memerintahkan yang lain, unsur pemerintah yang lain kejaba iki menika Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siji panjenengan kudu duwe rasa izin. Izin niku malu. Malu, segan. Jadi ada unsur malu, segan, ada unsur manut, ada unsur tunduk, ada unsur apa nih? Khawatir, takut. Ada unsur wedi, takut, malu, tunduk, manut, yang penting pasrah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan itu ketika panjenengan sedaya merasa malu, ini apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa diperintahkan pun misalkan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberi isyarat saja misalkan. Nek nglakoni iki apik, tapi nek iki gak ditinggalnya ya ora apa-apa misalkan. Oleh panjenengan sedaya sudah tertarik. Masih gak diperintahkan itu, panjenengan sedaya tertarik untuk menjalankan. Itulah yang sesungguhnya itu adalah taat, manut. Manut karena apa? Karena nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu melimpah di dumateng kula panjenengan sedaya niku sama sekali tidak seimbang jika hanya dibalas dengan kula panjenengan sedaya menjalankan ketaatan-ketaatan yang jika ketaatan itu panjenengan sedaya anggap ini adalah transaksi. Ini mboten enten napa niku. Tidak ada keseimbangan sedikit pun atas perintahnya dan atas nikmat, rahmat, taufik yang Allah berikan di mata kula panjenengan sedaya. Nek panjenengan sedaya mengandalkan amal itu sama sekali tidak seimbang. Sebab ada ulama sufi yang sudah 500 tahun lamanya dia bermohon kepada Allah agar diakhiri hidupnya dalam keadaan bersujud di hadapan Allah. Keranten apa? Keranten sepanjang hidupnya ulama tasawuf itu selalu beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah melanggar hukum Allah, tetapi selalu menjalankan perintah-perintahnya dengan ikhlas. Bahkan beliau berdoa, ya Allah, akhiri hidup saya dalam keadaan bersujud. Genap 500 tahun lamanya ulama tasawuf itu kemudian diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam posisi bersujud di hadapan Allah. Kurang terus pundi 500 tahun. 500 tahun, urip kok 500 tahun berarti niku termasuk manusia bukan umatnya Rasulullah, mungkin umatnya para nabi dulu. Itu nabi sinten perlu dilacak 500 tahun usianya beribadah mawon dumateng Allah, boten pernah mengingkari, boten pernah maksiat kali Allah, beribadah terus menerus, tidak ada waktu kejawi namun beribadah di mata Allah. 500 tahun lamanya untuk beribadah. Neng keranten dia terlalu mengandalkan amalnya. Begitu kemudian oleh Allah dikatakan masuklah ke dalam surgaku. Ini semua karena rahmatku. Ini gelo. Loh, kok rahmat panjenengan ya Allah? Apakah bukan amal saya ya Allah? 500 tahun lamanya aku bersujud kepadamu dengan penuh keikhlasan. Kenapa bukan ini sebabnya saya masuk surga? Karena amalku. Nah, itulah contoh orang yang terlalu mengandalkan amalnya. Padahal memang amalnya luar biasa.
500 tahun lamanya tidak pernah maksiat, tetapi sujud terus di hadapan Allah, beribadah terus di hadapan Allah, dibarengi dengan sebuah keikhlasan. Tetapi begitu orang itu meninggal, lantas dia terlalu mengandalkan di hadapan Allah itu atas amalnya dan menolak statement Allah yang mengatakan bahwa dia masuk surga karena rahmat. Akhirnya kemudian oleh Allah disuruh menghitung Jibril, hitung amal orang itu secara seimbang, objektif mungkin. Jangan ada yang lebih dan jangan ada yang kurang. Setelah dihitung terus seperti, ya Allah, tiang niku memang ibadahnya luar biasa. 500 tahun jungkur sujud hanya karena panjenengan Gusti. Beribadah dumateng panjenengan tidak pernah bermaksiat. Lalu akhirnya pahalanya gimana setelah dibandingkan dengan rahmat-Mu? Menawi dipun bandingaken dumateng rahmat panjenengan, ya Allah, menika dereng seimbang sama sekali. Sebab memang rahmat panjenenganku ausa, begitu luas. Jadi nek panjenengan sedaya itu mengandalkan amal, niku dereng pok nek nyauri rahmatnya Allah. Hanya dibandingkan dengan kesehatan mata saja, itu dereng seimbang. Belum kesehatan yang lain. Oleh karena itu Jibril seret orang itu ke dalam sebuah neraka. Itulah akibatnya kemudian orang itu begitu takut. Kenapa ya Allah? Kenapa Gusti panjenengan nyeret kula dumateng neraka panjenengan? Ya karena engkau belum seimbang menjalankan sebuah ibadah. Karena engkau tidak mengatakan dan tidak bersedia bahwa engkau masuk surga karena rahmat. Kalau engkau hanya mengandalkan amalmu, tidak pernah akan bisa masuk surga. Maka kemudian barulah orang itu menyadari sepenuhnya dan kemudian diminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwa dia masuk surga adalah karena rahmat Allah. Jadi saking gedene rahmat Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya beribadah dan taat kepada Allah itu sesungguhnya dereng seimbang. Jangan kula panjenengan sedaya beribadah karena merasa bertransaksi dengan Allah. Iki kuncine, aja merasa transaksi. Aku panjenengan beri rahmat, sudah aku melakukan ibadah untukmu panjenengan agar apa yang panjenengan berikan kepada saya seimbang. Tidak bisa untuk mencapai sebuah titik keseimbangan karena sedemikian besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam konteks ini as-sabru 'ala ta'at, sabar menunaikan ketaatan itu, taat niku artosipun nggih manut dumateng Allah. Apa meneh mengatakan manut itu ya wis aku sik tak manut dhisik. Tapi awas ya, apalagi ada kata-kata itu. Jadi namanya manut itu betul-betul manut diikuti dengan tunduk, diikuti dengan rasa ikhlas, ridho, diikuti dengan rasa malu, segan. Kalau aku tidak menjalankan ketaatan ini, malu ya Allah, karena pinten-pinten rahmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan sekedar saya menjalankan ketaatan saja kok tidak mau, itu sudah keterlaluan. Jadi inilah rasa manutnya, rasa tunduknya, rasa senang. Senang ini gimana? Taat itu harus diikuti dengan rasa senang. Rasa senang, rasa malu, rasa takut, ya, rasa manut dan rasa tunduk. Dan ini kemudian ikhlas ridho di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya as-sabru 'ala ta'at. Hatta yu'addiha, sampai panjenengan sedaya saged melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya memang abot. Nek sing dereng sadar niku nggih abot. Nek semula perintah kesabaran untuk menjalankan ketaatan nek boten diikuti dengan rasa sungkan,
segan, malu di mata Allah. Nek tidak didasari dengan rasa itu, berat. Apalagi panjenengan sedaya dasarnya adalah dasar karena manusia, bukan karena Allah. Ikhlas itu betul-betul tertuju hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menjalankan praktek ibadah ini, ketaatan ini bukan untuk siapa-siapa kecuali namun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi taatnya itu memang berat sekali. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan in takunu ta'lamun lamun panjenengan sedaya merasa napa ta'lamun itu menderita, bukan pakai ain tapi pakai hamzah. In takunu ta'lamun, jika panjenengan sedaya merasa sakit, merasa berat, merasa menderita. Wahai orang-orang yang beriman, jika panjenengan sedaya merasa menderita, merasa berat, merasa sakit atas perintah-perintahku ini, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu juga merasa berat, merasa sakit juga. Fa innahum ya'lamun, orang-orang kafir itu merasa berat, merasa sakit, kama ta'lamun, sebagaimana rasa berat yang engkau rasakan. Tetapi berbeda, bahwa rasa berat yang engkau rasakan itu beratnya karena menjalankan perintah-perintah Allah. Di balik nilai keberatan, di balik praktek keberatan dan kesulitan itu, engkau berjumpa dengan Allah. Tetapi di balik beratnya orang kafir, di balik penderitaan orang kafir, di balik rasa sakitnya orang kafir, itu karena dia jauh dari Allah. Kenapa jauh dari Allah? Karena memang orang-orang kafir itu bersengaja untuk tidak mengakui adanya Allah. Adanya Allah saja tidak diakui, maka tentu perintah-perintah dan kesunah-kesunahannya tidak pernah mereka abaikan, tidak pernah mereka lakukan. Tetapi sedoyo itu diabaikan oleh orang-orang kafir. Jika kalau orang kafir itu menderitanya karena dia itu jauh dari Allah, sengaja menjauhkan diri dari Allah, dia ingin mencari kebebasan. Tetapi ternyata di balik kebebasannya, dia sesungguhnya menderita batinnya. Sebab sesungguhnya manusia itu ada apa itu? Ada ikatan di mata Allah. Jadi berpura-pura tidak percaya kepada Allah pun sesungguhnya hatinya tidak akan pernah bisa lepas dengan Allah. Karena itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Sesungguhnya manusia itu bertauhid, enten ikatan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia berpura-pura, misalkan karena komunitasnya, karena lingkungannya yang kuat, semuanya adalah ateis, tidak percaya kepada Allah, lalu kemudian dia membuat secara sengaja untuk tidak percaya kepada Allah, itu tindakan itu hanya berakhir kepada sebuah penderitaan. Kenapa menderita? Karena hakikatnya hati manusia itu terikat dengan Allah. Kalau kemudian dia berusaha untuk menjauhkan, apalagi untuk mengabaikan, tidak mempercayainya, itu akan membuat dan menciptakan dirinya menderita sepanjang hidup. Karena itu di dalam ayat itu dikatakan fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, sesungguhnya mereka juga menderita seperti yang engkau derita. Wa tarjuna rahmatullah, tetapi di balik penderitaanmu itu, wahai orang yang beriman, engkau masih bisa mengharapkan rahmat Allah. Mala yarjuna, tidak sebagaimana orang kafir, mereka tidak lagi punya harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya perbedaannya seperti panjenengan menderita, orang kafir juga menderita. Tetapi penderitaan panjenengan sedaya itu, di balik itu panjenengan masih bisa mengharap rahmatnya Allah. Tetapi orang kafir itu di balik penderitaan hatinya,
karena dia jauh dari Allah, dia mala yarjuna, tidak bisa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau panjenengan terus menerus melakukan ketaatan ini didasarkan karena rasa malu, rasa manut, rasa tunduk, rasa senang, ikhlas dan ridho, maka yang namanya penderitaan itu bergeser. Rasa berat itu bergeser, tetapi melahirkan rasa cinta yang dalam bahasa tasawufnya disebut dengan mahabbatullah. Kalau sudah cinta kepada Allah itu namanya cinta. Panjenengan sakit merasakan kiamatnya. Kalau tumbuh rasa cinta ini, panjenengan ingat-ingat seperti dulu saat cinta kepada istri panjenengan saat mudanya. Jenenge hujan-hujan panas-panas gitu sekali. Parah ini ku cinta nih. Gila betul. Namanya cinta itu pasti berkorban. Berkorban seberapapun kalau itu didasari cinta buatan kerosok. Gila betul. Berkorban seberapa banyaknya kalau dasarnya sudah cinta. Kalau dasarnya sudah cinta, itu mesti dibarengi dengan rasa ikhlas. Nah, sudah cinta mahabbatullah itu yang namanya penderitaan yang dikatakan oleh Al-Quran itu intakunu ta'lamun, menderita itu sudah tidak lagi ada. Penderitaan itu hanya muncul pada saat panjenengan saya belum mampu mengasah jiwa, batin dan hati panjenengan saya. Saya rata wabah pertama ngoten. Tapi itu dilakukan terus menerus akan menimbulkan sebuah hubungan komunikasi yang akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hubungan yang akrab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menimbulkan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Bukan hanya khaufullah, rasa wedi, rasa takut. Sudah ya Allah, aku menjalankan ketaatan itu bukan karena kula takut untuk panjenengan sedoyo, panjenengan masuk akan dumateng nerakamu. Aku cinta dumateng panjenengan bukan karena saya senang dan mengharapkan masuk ke dalam surgamu, tetapi aku beribadah dan taat dumateng panjenengan sedoyo adalah karena mahabbatullah, aku cinta kepada panjenengan sedoyo. Ini kan luar biasa juga. Dasarnya harus di situ, harus sudah tumbuh di situ. Itu sudah melahirkan sebuah perilaku ibadah, perilaku ketaatan yang maha tinggi dan maha mulia. Sudah betul mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa, jerih payah yang dilakukan didasari dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan. Nek panjenengan saged as-sabru 'ala ta'at hatta yu'addiha, sampai bisa melaksanakan perintah-perintahnya dengan tertib, dengan ikhlas, dengan senang, dengan rasa malu kepada Allah, diakhiri dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berat, semua yang menyakitkan panjenengan, semua yang membuat panjenengan menderita berubah total menjadi sebuah mahabbatuna ilallah azza wa jalla, menjadi sebuah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar niku siji, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan ibadah pengabdian total dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai bisa menjalankan, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sesuatu yang dilarang meskipun itu di mata panjenengan sedaya berat sekali untuk meninggalkan, secara ikhlas monggo perlahan sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Mboten kerasa engko sedikit demi sedikit aku wedi menjalankan ini, jangan-jangan dimurkai oleh Allah. Ya jelas, kalau itu dilarang oleh Allah kok tetap dijalankan, oh ya pasti dimurkai oleh Allah. Tapi perlahan dihindari, perlahan.
taat menjalankan perintahnya dan taat menjauhi sedaya larangannya. Kalau dua hal itu sudah oleh Allah sudah dikaplingkan surga. Dikapling. Jadi panjenengan gak ada kaplingan, bukan kaplingan tanah terus gini. Kaplingannya panjenengan saja bukan tanah terus. Soalnya surga itu ya Ali, kata Rasulullah, wahai Ali, lamma khalaqallahu al-jannata, ketika Allah menciptakan sebuah surga, qalat al-jannah, surga itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, kenapa engkau ya Allah menciptakan aku surga ini? Qala Allah menjawab, li sakhiyyin wa li taqiyyin, aku ciptakan surga itu adalah untuk orang yang dermawan. Siji itu. Yang kedua untuk orang yang taqiyyin, yang bertakwa. Untuk orang dermawan dan untuk orang yang bertakwa. Qalatil jannah, lalu kemudian surga itu menjawab, raditu. Surga itu makhluk nopo betul, makhluk karena diciptakan oleh Allah. Begitu dicipta oleh Allah dan diberikan tugas, aku menciptakan surga ini untuk mewadahi, untuk menyiapkan, untuk nggawe kapling, untuk menciptakan perumahan. Ini perumahannya di surga, luar biasa. Untuk siapa saja? Sakhiyyin wa taqiyyin, orang-orang yang dermawan. Dermawan itu nggih dermawan. Dermawan itu apa sih? Loman terhadap materi yang dimiliki dan loman terhadap sikap yang diciptakan oleh Allah. Didik-didik guyu, mata niku loman, didik loman. Kenapa guyune? Didik guyu tapi yang guyune sing pas ngoten iki. Aja guyu terus, nek guyu terus ya bahaya nih. Sing gampang napa niku. Nek ketemu tiyang niku aja semengut niku meremut terus iki. Ramah. Panjenengan ramah dumateng tiyang niku sudah dermawan. Al-afu indal ghadab, panjenengan memaafkan orang saat panjenengan sedaya dalam posisi marah. Ini kedermawan. Gampang memaafkan orang, kok gampang sih? Dermawan sekali. Panjenengan dalam suasana dan dalam situasi tertentu memberikan pengarahan, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan pemuda-pemuda, saat bertemu dengan panjenengan berikan pandangan, berikan arahan, berikan motivasi. Itu dermawan sekali. Satu saja di antara mereka sukses, dan kesuksesannya karena motivasi dan dorongan panjenengan sedaya. Itu boten saged dihitung itu kedermawanan. Jadi dermawan jangan panjenengan sedaya anggap hanya sekedar memberikan materi. Memberikan materi nggih termasuk dermawan. Yang kira-kira bisa meringankan beban orang itu kan bukan hanya materi saja. Orang sedih jika materi, sedih karena bukan karena kekurangan materi. Sedih karena ditinggal suaminya agak macam-macam. Jadi tersedih. Nggak mati. Ditinggal meninggal suaminya. Ditinggal meninggal itu pun kadang-kadang pun banyak yang faham, pun ikhlas. Ini nasib, ini takdirnya Allah. Tapi kalau ditinggal berbuat macam-macam kali suaminya ini kadang-kadang berat sekali. Ini kok ditimbang dan diberikan harta yang banyak, mboten sakit sembuh. Siapa sebenarnya yang bisa menyembuhkan? Ya orang yang dermawan yang bisa memberikan pandangan, pengarahan, bimbingan. Itu dermawan yang luar biasa. Jadi untuk berbuat dermawan sehingga kalau panjenengan sedaya disiapkan kapling oleh Allah di surga, itu tidak harus dengan biaya yang mahal.
Kadang-kadang buatan biaya pun juga biasa, ya juga bisa. Pak RT, Pak RW ini kedermawan sosialnya juga luar biasa ya. Tapi syaratnya ya butuh ikhlas nih, dermawan untuk kerja sosial. Nah, itu dikaplingkan oleh Allah. Jawabnya surga itu raditu nggih Gusti kula ridho. Qala jenar, akhirnya bukan hanya kaplingnya, bukan hanya surga. Kalau Allah membuat kapling surga, tentu Allah juga membuat kapling neraka. Qala jenar, lantas neraka itu juga bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, kenapa engkau menciptakan aku neraka? Allah menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Aku menciptakan neraka itu kanggo wong-wong sing bakhil. Ora gelem guyu, ora gelem sumeh, ora gelem tanya orang, tidak pernah memberikan arahan kepada orang, tidak pernah memotivasi orang, tidak pernah menciptakan orang menjadi semangat. Jadi menang mawon hidupnya dan tidak pernah memberikan sesuatu yang telah dimiliki. Jadi betul-betul bakhil fisik materi maupun bakhil secara psikis. Jadi fungsi kemanusiaannya tidak dihidupkan. Inilah yang kemudian oleh Allah akan disediakan kapling neraka untuk siapa? Bakhilin, orang bakhil. Yang kedua, mutakabbirin, orang yang sombong. Jadi sombong ini betul-betul dibendu dan dimurkai oleh Allah. Jadi hindari perbuatan sombong sedemikian rupa. Hindari perbuatan sombong sedini mungkin. Mulai dari sejak hari ini, kalau bisa sombong jangan kita lakukan. Untuk apa sombong? Sombong itu menyiksa diri kita sendiri. Panjenengan sombong itu sebenarnya terikat oleh kesombongan itu, dan itu akan bisa menyiksa diri kula panjenengan sedaya. Wis kanjeng sombong ben diarani wong sugih padahal mboten sugih misalkan. Kan nyiksa kula panjenengan sedaya. Suatu saat endi kendaraan ini sampean? Waduh. Ya alasannya macam-macam. Niku nek sombongi karena sugih, tapi nek sombongi macak jadi wong sing alim tapi jandani mboten alim. Macak jadi orang yang ahli ibadah tapi janjani mboten nate ibadah. Itu napa? Menyengsarakan diri kita sendiri. Dan kalau itu orang yang sombong itu kan menciptakan diri kita seakan-akan menjadi orang besar, seakan-akan menjadi orang yang. Nah ini sebenarnya kenapa itu dimurkai oleh Allah? Karena menggeser posisi Allah. Yang boleh sombong itu hanyalah Allah semata. Sombong itu selendangku, kata Allah. Sombong itu pakaianku. Jangan engkau pernah sombong. Kalau engkau sombong menggunakan pakaianku itu, aku akan lemparkan engkau di dalam neraka. Betul ini. Dalam hadis yang lain, Allah memang menciptakan neraka itu dalam rangka membuat kapling neraka itu untuk disediakan kepada orang-orang yang sombong. Berat sekali ya. Ojo sombong, ojo bakhil. Tetapi sebaliknya, jadilah orang yang dermawan dan jadilah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Takwa kepada Allah gini wow. Manut, wedi, malu, tunduk, segan, senang, ikhlas, ridho untuk menjalankan ketaatan, baik ketaatan atas perintah-perintahnya maupun ketaatan untuk menjauhi segala larangannya. Gampang mawon kan? Boten sah angel-angel urip niku nggih. Wa 'alal musibati ad-dunyawiyah. Niki yang kedua adalah as-sabru 'alal musibah ad-dunyawiyah. Sabar untuk mengendalikan, sabar untuk menghadapi, merasakan, merespon, menyikapi musibah dunia. Bagaimana yang merespon musibah dunia? Bagaimana yang menyikapi musibah dunia ini? Panjenengan butuh sabar.
as-sabru 'alal musibah ad-dunyawiyah bihaitsu la yatasakhatuha, yang sekiranya sikap kesabaran panjenengan untuk menghadapi musibah dunia itu tidak menyebabkan panjenengan sedaya menggerutu, resah. Boten angsal sahabat mawon iki boten angsal. Duh, urip kok kaya ngene ya. Ini boten angsal. Kok berat sekali sih hidup. Hidup ini nyamannya kayak gini kok berat. Duh, urip kok kaya ngene ya, sengsara niki. Nah, itu kan sengsara dan tidak sengsara itu kan dibuat kita sendiri. Sikap teng mriki. Sikap boten batin, boten hati. Ini panjenengan saya disuruh oleh ulama yang membuat kitab ini, di dalam hadisnya, di dalam ayat-ayatnya, dan di dalam kitab-kitab turas yang telah dikarang oleh ulama ini. Maka panjenengan sedaya itu disuruh sabar untuk menghadapi, merespon, menyikapi al-musibah ad-dunyawiyah, musibah dunia, bihaitsu la yatasakhatu, agar kalian semua tidak menggerutu, tidak resah, tidak sambat terus-menerus. Ikhlas juga, ikhlas bahwa musibah yang telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah. Kenapa Allah mendatangkan musibah? Itu justru kalau panjenengan sedaya harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan memang musibah yang diturunkan oleh Allah adalah karena kesalahan kula panjenengan sedaya. Niku nomor 2. Dia menika sabar untuk menghadapi musibah duniawiyah. Yang nomor 3, wa'anil maksiyah, yaitu sabar untuk mengendalikan perbuatan maksiat hatta la yaqau fiha, sehingga kula panjenengan tidak terjebak di dalam perbuatan maksiat itu. Siji, sabar untuk menjalankan ketaatan. 2, sabar untuk menyikapi dan menghadapi musibah duniawiyah, sehingga jangan resah, jangan sambat terus menerus, tetapi harus dihadapinya dengan penuh ikhlas dan semakin dekat di mata Allah Subhanahu wa taala, sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya musibah ini diturunkan oleh Allah. Tentu di balik musibah itu kathah sekali apa yang disebut dengan hikmahnya. Yang ketiga adalah sabar untuk mengendalikan perbuatan maksiat, mencegah perbuatan maksiat hatta la yaqau fiha, sehingga kula panjenengan sedaya tidak sampai jegur di dalamnya, terjebak di dalamnya dan terikat di dalamnya. Berikutnya, wa ala umurin nas, sabar terhadap perkara-perkara manusia, bi alla yukafiuhum ala ma asau, agar kula panjenengan sedaya tidak berusaha untuk membalas sebuah kejelekan mereka. Jadi sabar, meskipun ada orang yang selalu berbuat napa niku jelek di mata kula panjenengan sedaya, sabar mawon. Jangan kula panjenengan sedaya membalas kejelekan itu. Nek saged ada orang berbuat kejelekan, panjenengan sebaliknya berbuatlah kebaikan kepadanya. Tanamlah, jangan pernah menanam sebuah kebencian kepada orang lain. Panjenengan sedaya akan panen kebencian itu. Biarlah orang lain hobi menebarkan kebencian, hobi menebarkan penderitaan pada orang lain. Pasti mereka akan panen penderitaan itu dan panen kebencian itu. Sebab jangan bermain-main api kebencian. Bermain-main api kebencian itu nyoba-nyoba
sikap kebencian kita itu pada orang lain. Aku tak benci saja dengan orang. Jangan bermain-main itu. Sebab menebarkan kebencian itu pasti dengan panen kebencian. Dibenci oleh orang. Apakah yang membenci itu adalah orang yang panjenengan benci? Belum tentu. Ada orang lain yang tidak pernah kita benci, tahu-tahu ketika bertemu dengan kita itu dia merobok begitu. Ini jadi apa tuh orang ini kok tiba-tiba kok menang di mata kita ini, kepada kita ini. Kenapa? Tidak ada sebab, tidak ada masalah. Itu Allah saja yang mengalirkan itu. Jadi kalau kita menebar kebencian, maka kita akan panen kebencian itu. Menebar penderitaan kepada orang lain, maka kalau panjenengan juga akan panen sebuah penderitaan. Agar tidak terjadi itu, tebarkanlah kasih sayang kepada orang lain. Tebarkanlah kemaslahatan, kebahagiaan kepada orang lain. Yang sekiranya orang itu bisa senang itu. Coba panjenengan cek, bolak-balik kalau cerita ini kalau saya buatan biaya. Ini kan dalam kondisi macet-macet ya, tempur di bawah macet. Panjenengan pas naik kendaraan itu, coba diberi apa itu lampu tanda kita berhenti, memberi kesempatan kepada orang lain. Ini bukan buatan biaya, mandek sedelok mawon dengan ikhlas memberikan kesenangan pada orang lain. Orang yang kita beri kesempatan itu pasti lewat dan senangnya luar biasa itu. Pasti dia itu kemudian dengan menganggukkan kepala, senangnya luar biasa. Bukan karena kita dianggui kepalanya, bukan. Tetapi bahwa ini bukti tindakan kita telah menyenangkan kepada orang lain. Hanya lewat saja, bukan biaya nopo-nopo. Begitu dia lewat, kita jalan lagi, sudah ketemu dengan barisan tadi yang kita ikuti tadi. Jadi tidak akan membuat pulau panjenengan sudah terlambat juga, tidak. Terlambat pun juga 1 menit, tidak ada persoalan. Tapi kalau misalkan sehari panjenengan sudah menghitung berapa kali sehari itu untuk memberi kesempatan kepada orang lain, luar biasa, luar biasa. Praktekkan mau, tebarkanlah ya sebuah sikap yang menyenangkan orang lain, panjenengan insya Allah akan panen sebuah kebahagiaan. Ya kapan panen ini? Nek boten panen wonten dunya ya panen wonten akhirat biji. Kumpul nih wonten akhirat. Masuk di kapling panjenengan sedaya di dalam surga Allah. Surga ini gone di samping napa gone di tengah napa gone di atas. Niku Rasulullah membuat identifikasi. Nek gone di dhuwur iki kados napa niku? Villa ngoten. Kalau melihat di bawah ini banyak keberlapan luar biasa. Nah, semakin luar biasa panjenengan saja berinvestasi di dunia ini, maka mboten usah Rasulullah dibenci tiang, didiami oleh orang. Jangan membalas kejelekan itu, tapi balaslah dengan kebaikan. Memang berat, niku berat. Biasanya nek nafsu kula panjenengan sedaya itu kabeh pengen nimbang. Nah aku dibenci ya tak benci. Nah aku disatu ya tak satu. Kuat-kuatan. Nyatu. Mboten usum nggih, mboten usum sakniki nyatu nggih. Mboten usum. Wa an yahtamila lahu, dan hendaknya dia menanggung beban lahum kepada orang. Jadi sabar untuk sakit sedikit-sedikitlah menanggung beban orang lain. Kira-kira bebannya agak terurai, bebannya agak diringankan. Sapa wonge sing seneng melepaskan beban dari orang lain, maka di dalam hadisnya itu Allah akan menjauhkan dirinya dari rasa takut di hari kiamat. Jadi masya Allah hari kiamat kayak gitu gambarannya. Ini orang itu tidak pernah takut gitu menghadapinya. Memang diselamatkan oleh Allah. Jadi misalkan gempa bumi yang dahsyat, sawantai mawon ya. Misalkan ada air laut yang tumpah di daratan ya santai mawon, memang dia sudah diselamatkan. Jadi sinten mawon sing hobinya
meringankan beban orang lain dengan penuh keikhlasan, maka orang itu akan dijauhkan rasa takut dirinya oleh Allah besok pada hari kiamat. Jadi mau sewantai mau di hari kiamat. Jadi investasinya di situ, pekerjaannya itu adalah meringankan beban orang lain, baik dengan cara memberi materi maupun dengan cara membimbing, mengarahkan, membina dan lain sebagainya. Wa an yahtamila lahum wa an ya'fuwa anhum, dan memaafkan kepada mereka. Jadi memaafkan itu masuk. Jadi sing sugih maaf, wong sing sugih maafe masuk surga. Lorien disajari kalih tiyang sembah. Nek iso dadi wong sugih, wong sugih itu mesti mlebu swarga. Kok sakit Bapak? Ya sugih maafe, sugih ibadahe, sugih ketaatane, sugih apa niku? Amal, sugih sedekah, mesti mawon. Ya mesti mawon mlebu swarga. Jadilah orang yang kaya. Kaya apa? Kaya semuanya. Kaya amalnya, kaya sedekahnya, kaya kedermawanannya, kaya ketaatannya, kaya sujudnya di depan Allah. Kalau sudah luar biasa seperti itu ya mesti mlebu swarga krana rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Niki mawon mboten usah akeh-akeh, sing penting dititeni. Jadi sabar niku sing paling dhuwur sing pundi sabar niku. Musibah kaya berat luar biasa. Menghadapi maksiat kelihatannya luar biasa. Tetapi yang paling gede itu as-sabru 'ala ta'at. Oke. Sabar untuk menjalankan ketaatan baik perintahnya maupun menjauhi sedaya larangan itu, panjenengan akan digiring oleh Allah masuk sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mugi-mugi kula panjenengan sedaya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saged selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.